periode ini biasanya operating cash flow-nya nggak ada karena udah selesai. Tapi di periode ini akan ada biasanya capex yang kemudian positif karena kemudian barang yang kemudian kita beli di periode 0 sekarang dijual. Dan working capital yang tadinya ada itu disisihkan, sekarang kita dikembalikan lagi. Sehingga kemudian kita punya working capital yang kemudian dibalikan tersebut. Gitu. Jadi 3 sumber dari perhitungan free cash flow kita ini bisa dibagi menjadi 3 periode waktu yang masing-masing ada karakteristiknya masing-masing juga. Nah, bagaimana cara menghitung capex? Capex sederhana sekali, tinggal kita hitung aja nilai dari capital expenditure kita atau investasi yang kita dapatkan di periode 0 atau yang kita keluarkan di periode 0, nah itulah capex kita. Begitu pula nanti di tengah jalan total ada tambahan capital berapa yang dikeluarkan, ya itu adalah capex kita. Kayak gitu. Jadi perhitungan capex-nya relatif lebih mudah. Itu. Saya coba. Nah, itu buat capex. Jadi capex tidak ada perhitungan ribet-ribet. Mungkin nanti yang agak sedikit tricky di salvage value. Salvage value dari sebuah capital expenditure itu bisa dijual kembali, ya kan? Kalau salvage value-nya 0 dan bisa dijual dengan nilai tertentu, berarti kan ada keuntungan yang didapatkan. Ingat, di situ akan kena pajak, sehingga kemudian nanti nilai yang berhasil dijual adalah sebesar, atau nilai yang akan kita terima sebagai cash adalah selisih antara nilai uang yang kita terima dari penjualan dikurangin sama nilai sisa atau salvage value dari saya lupa, capital kita, hasil depresiasinya. Nah, selisihnya itu yang kemudian kena pajak. Kayak gitu. Nah, komponen keduanya adalah working capital. Working capital ini kemudian sebenarnya secara sederhana dia adalah kapital yang kemudian disediakan untuk kegiatan operasional dari perusahaan kita. Working capital rumus sederhananya adalah account receivable ditambah inventory dikurangi sama account payable. Nah, tapi yang kita perlukan jadi perlu didefinisikan dulu, working capital yang diperlukan di periode 0 itu adalah working capital yang account receivable ditambah inventory dikurang account payable. Tapi yang kemudian kita lihat dalam periode operasional itu kan nanti ada saya bilangnya change in NWC, change in net working capital atau perubahannya yang kita lihat. Kalau kita melihat perubahannya, maka yang harus kita tahu adalah periode sekarang berapa, periode sebelumnya berapa. Perubahannya ini yang kemudian akan masuk ke dalam free cash flow kita, kayak gitu. Jadi ini lebih ke konsepnya sih. Di periode awal pasti kan dikeluarin semua perubahannya itu kan dari 0 menjadi ada. Berarti kan nilai di periode 0 itulah yang kemudian dimasukkan sebagai cash flow. Di periode kedua, di periode tahun pertama, maka nanti selisih dari yang dibutuhkan di tahun pertama sama yang ada di tahun ke-0 itulah yang kemudian harus diadain. Atau sebaliknya ya justru harus dikembalikan. Gitu. Artinya kan dikeluarin atau dikembalikan. Dapat uang atau keluar uang kayak gitu. Tapi intinya selisihnya yang kemudian dimasukkan sebagai perubahan dari free cash flow kita di tahun ke-1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Kalau kemudian terminalnya sampai 5. Jadi yang dilihat adalah perubahan net working capitalnya. Saya yakin teman-teman sudah paham juga ya karena kemarin sudah coba untuk ngerjain soalnya. Kayak gitu. Baik. Nah, selanjutnya adalah operating cash flow. Jadi dua komponen tadi itu komponen yang lebih banyak sebenarnya vital muncul di investment period sama di terminal period. Tapi yang kemudian dominan muncul di operating period itu adalah operating cash flow. Kayak gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena di operating period sumber cash flow utama kita adalah kegiatan operasionalnya dan harusnya ini menguntungkan. Bagaimana cara menghitung operating cash flow? Rumusnya adalah NOPAT tambah depresiasi, di mana NOPAT adalah net operating income dikurangin tax. Tax-nya adalah tax berdasarkan net operating income, bukan berdasarkan earning before tax. Jadi ini belum dikurangin interest, tapi langsung kita hitung tax-nya berapa, kayak gitu. Atau di sini kita juga bisa ganti jadi net operating income dikali sama 1 min tax, kayak gitu. Jadi nanti kita akan dapat sisanya dari si net operating income, kayak gitu ya. Kemudian belum kena pajak. Kenapa kemudian tidak dikurangi interest dulu atau market tax yang sudah dikurangi oleh interest?
Jadi saya ulang lagi, untuk menghitung tax di sini adalah kita tahu nih tax rate 35%. Jangan pakai income. Oh ini 30 juta kali 35%, meskipun udah ada taxnya kalau kemudian kita lihat di income statement. Tapi kan itu kan tax setelah bunga, setelah kita bayar interest expense. Kalau belum, maka yang kita bayar kita efeknya muncul dari apa namanya saya lupa, nanti dari diskon rate-nya, dari tingkat diskonto yang kemudian dipakai di NPV. Makanya di sini efek interestnya di mendiskon tax itu kita lupain dulu. Kita langsung hitung tax-nya dari not operating income. Jadi kita asumsikan interestnya 0. Kayak gitu. Nah, operating cash flow ini yang kemudian akan kita masukkan untuk menghitung free cash flow. Jadi free cash flow periode 0 itu biasanya kan increase in capital expenditure sama net working capital, karena operating cash flow-nya belum ada di periode 0. Di periode 1, maka kan biasanya formulanya komplit seperti ini. Operasionalnya berapa, dihitung dari net operating income dikurang tax tambah depresiasi, lalu dikurangin sama perubahan capex kalau ada, tapi biasanya tidak, dan juga perubahan dari net operating working capital. Kayak gitu. Nah, free cash flow ini yang kemudian nanti dipakai untuk menghitung NPV di sini. Perlu diperhatikan, kadang ada juga biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan kita. Yang paling sering terjadi adalah sunk cost, biaya marketing research. Biaya market research sebelum mulai project, kita kan pengen tahu marketnya ada atau enggak. Itu kan biaya pre project ya kan, pre projectnya jalan itu. Projectnya belum jalan, kita harus sudah ngadain itu. Dan ya kalaupun nanti marketnya dibilang nggak ada, duitnya kan udah keluar. Dan apakah kemudian ini dimasukkan ke NPV, dimasukkan ke perhitungan NPV dari project tersebut kalaupun projectnya jalan? Enggak gitu, karena dia terjadi sebelum masa project tersebut. Kayak gitu. Terus biaya lainnya yang perlu dibaca di sini, tapi yang tidak sesering atau tidak semudah sangkos yang biasanya bisa dimasukkan ke dalam soal. Nah, ini menghitung NPV-nya seperti yang kita ketahui, tinggal kita masukin aja free cash flow tadi, dan kemudian di sini diskon rate masih kita asumsikan diketahui, tapi kita masukin free cash flow, free cash flow, free cash flow, dan free cash flow. Kayak gitu. Kita bisa ngitung NPV-nya dengan cara ya kita pakai rumus ini. Nah, itu intinya sebenarnya di pertemuan ke-8. Sebenarnya intinya adalah ngitung, teman-teman bisa ngitung OCF, teman-teman bisa ngitung free cash flow-nya, yang itu adalah komponen capex sama komponen NOWC-nya sebagai tambahan dari operating cash flow tersebut. Lalu kemudian bisa mengaplikasikan itu ke perhitungan NPV. Kayak gitu. Ini adalah bilangnya tidak selalu di atas. Ini untuk pertemuan 8. Buka sesi buat dua pertemuan ya. Dan setelah pertemuan 9 mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan 8 dan 9, silahkan. Nah, di pertemuan 9 kita masuk ke pembahasan mengenai analisis resiko dan evaluasi. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan diskontonya, kita masuk dulu nih ke perhitungan analisis resiko dan evaluasi project. Seperti yang saya sering bilang gitu, ketika kemudian kita bicara mengenai sebuah nilai, itu kan kita bicara nilai rata-ratanya, expected value-nya. Oh, berapa nilai ujian mahasiswa 436 misalnya. Ketika ditanya seperti itu kan saya bingung jawabnya gitu. Yang saya jawab biasanya adalah 83 gitu. Dari mana saya dapat angka itu? Biasanya yang kemudian akan saya gunakan sebagai referensi adalah nilai rata-rata. Jadi nilainya 83. Oh gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu ya? Rata-rata 83. Oh iya iya. Masalahnya adalah nilai rata-rata ini hanya satu nilai gitu. Dan apakah kemudian nilai kita itu akan tepat 83 di kelas 436? Belum tentu gitu. Jangan-jangan malah nggak ada yang 83. Adanya 84, 85, 81, 82. Kalau di rata-rata jadinya 83. Kayak gitu. Artinya nilai rata-rata ini tidak bisa menggambarkan secara seutuhnya kondisi dari distribusi kita. Maka penting kemudian untuk berbicara mengenai simpangannya atau distribusi atau apa ya namanya ya, kemungkinan melesetnya gitu. Nah, kemungkinan melesetnya ini biasanya disebut simpangan dalam statistik. Dalam manajemen keuangan kita akan bilang dia sebagai resiko. Kenapa? Karena nilai yang kita tebak itu tidak tepat 100% dan kemungkinan meleset. Kemungkinan meleset ini akan jadi sebuah resiko bagi kita.
Nah, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana kita menganalisa resiko tersebut. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena tadi yang saya bilang di NPV, dalam perhitungan studi kelayakan tadi, NPV itu hanya satu angka, hanya satu nilai. Pertanyaannya, apakah benar nilainya akan sebesar itu? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang seringkali jawabannya tidak. Kenapa seperti itu? Ya karena itu kan hanya perhitungan yang menggunakan beribu asumsi lah gitu ya. Kita pakai asumsi harganya berapa, ininya berapa segala macam. Yang asumsinya ini sendiri kadang tidak bisa dipercaya 100% gitu. Jadi kendalanya bukan pada metode perhitungannya, tapi inputnya yang kadang-kadang tidak cukup baik gitu untuk menggambarkan kondisi dari data kita. Maka kita perlu memitigasi itu, kita perlu melengkapi analisa kita itu dengan menggunakan analisa yang berkaitan dengan resiko. Kayak gitu. Jadi kita menggunakan sebuah analisa yang menganalisa resiko kita supaya kita jadi bisa mengetahui, oh ternyata nilainya sekian, oh nilainya sekian gitu. Nilai tepatnya sekian tapi bisa meleset sekian. Apa yang kemudian bisa seberapa beresiko ini gitu ya. Artinya nilainya ini bisa melesetnya kemungkinan berapa persen dan seterusnya. Selain itu kita juga jadi bisa mengetahui nih kira-kira variabel mana yang kemudian sensitif, variabel mana yang kemudian beresiko gitu. Kayak gitu. Nah, ini tidak terlepas dari konsep yang ada pada perhitungan apa namanya studi kelayakan sendiri, di mana studi kelayakan tersebut memperhitungkan bahwa apa namanya nilai NPV kita itu adalah sebuah expected value. Jadi yang tadi saya bilang NPV itu kan nilai, oh NPV-nya 1 juta, oh berarti kita percaya bahwa nilai project kita itu 1 juta. Masalahnya adalah apakah nilai ini benar itu tidak bisa kita yakini 100% gitu karena ada banyak banget hal-hal yang mempengaruhi NPV ini kayak gitu. Apakah dan kemudian kalau kemudian kita ingin menganalisa resiko dari NPV ini, jadi kita menganalisa oh NPV ini bisa bergerak sekian sekian sekian. Kita nggak bisa menganalisa si NPV ini secara langsung. Kenapa? Karena dia hanyalah sebuah nilai yang muncul dari banyak yang muncul dari predesesornya tuh nilai-nilai yang lain gitu. Jadi karena nilai cost-nya sekian, nilai sales-nya sekian, NPV-nya jadi sekian. Jadi NPV itu hanyalah ujung yang kemudian oh ya udah nilainya segitu. Oh ya udah nilainya segitu. Tapi yang kemudian kita perlu lihat resikonya adalah hal-hal yang menjadi penyebab dari si NPV gitu. Inilah yang disebut sebagai value driven. Jadi expected value-nya adalah NPV, tapi sebenarnya trigger yang kemudian perlu kita perhatikan resikonya adalah variabel-variabel yang disebut sebagai value driven itu gitu. Mungkin bisa sales, bisa cost, bisa apapun itulah gitu. Bisa interest, bisa segala macam. Kayak gitu. Maka dalam perhitungan resiko kali ini yang kita lihat adalah seberapa beresiko value driven tersebut dalam mempengaruhi NPV kita. Kayak gitu. Kalau value driven-nya berubah, bagaimana NPV-nya berubah? Kalau value driven-nya sekian, bagaimana NPV-nya dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, tools-tools yang kemudian bisa kita pakai untuk melihat perubahan dari value driven atau efek dari perubahan value driven terhadap NPV adalah ada beberapa ya. Yang pertama adalah sensitivity analysis. Sensitivity analysis itu adalah sebuah analisa untuk mengetahui gitu apakah sebuah value driven itu sensitif atau tidak dalam mempengaruhi NPV-nya. Jadi di sini kita meneliti satu persatu variabel untuk kemudian kita lihat pengaruhnya terhadap NPV. Secara praktis seperti ini. Jadi kita pengen mengetahui apakah kemudian sel sensitif terhadap NPV atau tidak. Atau sensitivitasnya berapa persen itu. Misalnya salesnya kita ubah 10%, kita naikin 10%. Kayak gitu. Kita juga pengen bandingin sama cost. Kira-kira mana yang lebih sensitif. Costnya kita turunin 10%. Itu kan kondisi baik ya kan. Salesnya naik, costnya turun. Gitu. Sama-sama naik turunnya 10%. Salesnya naik 10%, costnya naik 10, turun 10%. Lalu kita hitung kalau kemudian sales dan cost-nya normal itu berapa? Kita dapat 3 juta. Lalu kemudian kita hitung salesnya naik 10%, jadi 4 juta. Cost-nya turun 10%, jadinya 3,5 juta. Di sini kita bisa lihat bahwa sales lebih sensitif gitu terhadap apa namanya saya bilang terhadap perubahan dari sales bukan dari sales dari value driven-nya gitu atau sales adalah value driven yang jauh lebih sensitif dalam mempengaruhi expected value-nya gitu. Artinya apa? Kalau kemudian sales-nya naik gitu, expected value-nya bisa berubah cukup lebih besar dibandingkan kalau kita bandingkan sama cost. Cost dari 3 juta naiknya jadi 3,5. Sedangkan kalau sales yang naik sedangkan kalau sales yang naik dia dari 3 juta jadi 4 juta. Kalau cost-nya turun cuma 3 ke 3,5.
gitu. Akibatnya apa? Terjadi perubahan yang cukup signifikan, terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara uh, uh, apa namanya jadi kalau kemudian salesnya naik atau costnya turun, dan itu lebih signifikan pada saat salesnya naik kayak gitu. Jadi di sini kita bisa tahu ternyata sales lebih sensitif terhadap perubahan, ternyata NPV lebih sensitif terhadap perubahannya sales gitu ketimbang terhadap perubahannya cost kayak gitu. Ini menjadi notes buat kita untuk selalu hati-hati ketika kemudian salesnya mengalami penurunan dibandingkan kalau costnya naik, dan begitu pula sebaliknya ketika kemudian salesnya naik ya berarti kan akan lebih bagus gitu, maka kita harus terus dorong salesnya naik ketimbang kita mencoba menekan cost, kan gitu gambarannya yang bisa kita dapatkan dari sensitivity analysis. Lalu yang kedua adalah skenario analysis. Jadi di sensitivity analysis kita akan meneliti satu variabel per satu variabel pengaruhnya terhadap NPV. Oh, kalau variabel ini naik sekian persen, NPV-nya berapa? Tapi satu per satu. Nah, di skenario analysis kita coba bundling kumpulan value driven tadi jadi satu paket. Kalau kemudian kondisinya positif, berarti salesnya naik, cost-nya turun, ininya turun, dan seterusnya. Kondisinya pesimis, berarti salesnya turun, cost-nya naik, seterusnya. Nah, gitu. Dua paket ini kita uji NPV-nya berapa, NPV-nya berapa, dan kalau normal berapa. Jadi kita bisa tahu kalau kemudian kondisinya naik 10% semua variabel-variabel dari, atau membaik 10% lah ya, cost-nya turun dan salesnya naik, oh NPV akan naik sekian. Kalau kemudian semuanya negatif di saat yang sama gitu, salesnya turun, costnya malah naik, sekian. Jadi sekarang kita punya range gitu. Oh, nilai NPV kita tuh bahkannya sekian. Tapi kemungkinan melesetnya itu kalau kemudian kita asumsikan ada perubahan 10% untuk semua variabel-variabel value driven kita, maka kemungkinan melesetnya adalah sebesar sekian-sekian persen. Kayak gitu. Jadi kalau dia naik bisa kalau naik 10%, NPV-nya bisa jadi sekian. Kalau NPV-nya, kalau kemudian semua value driven ini turun jadi sekian, turun banget nggak sih? Atau bagus banget nggak sih kalau kemudian positif kondisi ekonominya dan seterusnya, kayak gitu. Selanjutnya adalah simulation analysis. Nah, masalah dalam skenario analysis adalah kita kan hanya menebak, oh kalau kondisi optimis itu salesnya naik jadi sekian, cost-nya turun jadi sekian, dan seterusnya. Masalahnya dalam banyak kondisi tertentu kita bahkan nggak bisa menyusun skenario itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau positif skenario-nya optimis, naiknya berapa persen sih, berubah jadi berapa sih, dan seterusnya. Itu kita nggak bisa susun gitu. Karena kita nggak tahu gambaran di real di dunia nyata itu seperti apa gitu. Ya kan, kalau ya mungkin karena kita bisa mengasumsikan, tapi kan sering sekali susah ya kan, karena misalnya kita ngelakuin analisis kelayakan studi project yang sifatnya itu baru, belum ada di pasar misalnya, jadi susah banget cari benchmark dan seterusnya. Maka salah satu caranya adalah dengan melakukan analisa simulasi. Pada analisa simulasi, kita mencoba untuk meng-create nilainya sendiri. Caranya gimana ya? Kita merandom nilai dan kemudian kita jadi bisa tahu uh, apa namanya? Kita jadi bisa tahu, oh kalau kemudian jadi kalau misalnya kita nggak tahu nilainya, ya udah kita random nilai aja 1 juta angka dari misalnya range harga itu kemungkinan dari 1 juta sampai 10 juta gitu. Di range tersebut lah kemungkinan harga project kita, ya udah kita random aja 1 juta kali nilai dari 1 juta sampai 10 juta. Kita rata-ratain nilai itulah yang kemudian kita anggap sebagai nilai yang merepresentasikan harga yang kemungkinan kita cari tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Dalam konsep statistik, semakin banyak angka yang kemudian kita random, maka nilai itu akan convert to one number lah gitu. Mereka akan ngumpul di satu titik yang itu adalah nilai rata-rata. Gitu. Yang sering saya bilang, kalau kemudian 1.000 orang ikut ujian, ada 1 orang nambah, rata-ratanya pasti berubahnya lebih sedikit daripada 10 orang, ada 1 orang masuk dan kemudian dirata-ratain sama 11 orang. Pasti akan berubahnya lebih banyak. Gitu. 80 dari 1.000 orang ditambah sama 1 orang bawa 60, tetap aja paling 79 sekian. Tapi kalau kemudian 10 orang 80, tiba-tiba ada 1 orang nilainya 60, pasti kebantingnya ke 73, 74 dan seterusnya, lebih sensitif. Tapi kalau angkanya udah banyak, maka dia akan convert to one number kayak gitu. Itu yang konsep dasarnya simulasi sebenarnya, kayak gitu. Di Excel bisa kita lakukan itu, kita buat random angka banyak, ya udah angka rata-ratanya kita ambil, kita percaya ini sebagai representasi dari nilai yang kita cari variabelnya tersebut. Nah, selain simulation, skenario, dan sensitivity, ada juga beberapa analisa lain yang kemudian bisa dilakukan untuk melihat apa namanya ya, resiko lah ya.
apakah itu yang kita bisa lakukan adalah melihat kuantitinya, melihat kuantiti yang bisa kita jual. Kenapa kemudian melihat kuantiti menjadi sangat penting? Karena ketika kemudian kita melihat price, variable unit, fixed cost, dan seterusnya, cost-cost lainnya, ini bisa kita analisa sebelum kita melakukan kegiatan penjualan dari produk kita. Tapi quantity itu nggak bisa sampai kemudian kita benar-benar jual, kita tahu lakunya berapa baru gitu. Tapi price kita udah bisa dapat gambaran kira-kira harganya segini, variable cost segini dan seterusnya. Maka penting buat kita untuk mengetahui dulu nih kira-kira butuh key berapa sih? Kuantitinya butuh berapa sih biar impas dulu gitu. Nah, definisi impasnya ini bisa dibagi menjadi beberapa, ada yang namanya counting break point, rumusnya seperti ini. Ada cash break even point, rumusnya seperti ini, masih mudah. Dan lalu ada NPV break even point. Di sini mungkin lebih complicated karena kita harus ngitung NPV-nya gitu. Yang kemudian key-nya berapa sih yang kemudian men-trigger NPV sama dengan 0 kayak gitu. Ini mungkin agak ribet dan kita tidak pelajari dulu di sini. Nah, konsep terakhir yang kemudian kita pahami juga di sini adalah ada yang namanya operating leverage dan volatilitas arus kas. Jadi operating leverage adalah sebuah leverage, sebuah konsekuensi biaya lah. Asalnya biaya yang kemudian membuat sales kita itu tidak banyak berubah menjadi sebuah operating income. Kenapa ya? Karena bebannya banyak gitu. Kalau kemudian operating leverage-nya kecil, maka bebannya berarti sedikit dan banyak dari sales kita yang bisa berubah menjadi operating income. Kayak gitu. Gambaran di sini. Jadi dalam perhitungan ini kita belajar untuk menghitung juga sesuatu yang disebut sebagai degree of operating leverage. Kok pada matiin Kayak kamera gitu. sih? Hajar Degree lah. of operating leverage Kok adalah nyalain sendiri? seberapa sensitif perubahan dari net operating Deng, income deng. kalau salesnya berubah. Saya pernah bilang ketika kemudian Tapi salesnya misalnya berubah, maka otomatis kita punya lebih banyak penjualan ya kan. Kita punya lebih banyak barang yang dijual. Dan kalau barang yang dijualnya lebih banyak, berarti kan seharusnya kita bisa menggunakan mengutilisasi kapasitas produksi kita menjadi lebih baik ya kan. Taruh tadi saya nyetak tiga apa namanya ngebuat 3 tas per hari gitu dari satu orang pekerja saya. Tapi sebenarnya pekerja ini masih nganggur gitu. Saya bisa suruh dia buat 5 itu. Kan kosnya nggak nambah, gajinya tetap gitu. Tapi produksi menjadi lebih tinggi dan akhirnya apa? Karena kemudian salesnya naik tapi kosnya tidak berubah banyak, maka yang kita dapatkan adalah operating income-nya lebih gede. Jadi semakin gede dolnya, maka dengan setiap perubahan sales, maka semakin tinggi juga net operating income-nya. Kayak gitu. Jadi DOL atau degree of operating leverage ini bisa menjadi sebuah indikator mengenai seberapa sensitif, seberapa banyak tingkat sales yang kemudian bisa dikonversi menjadi net operating income ketika kemudian salesnya mengalami perubahan kayak gitu. Nah, ini summary-nya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait 2 materi yang saya bahas tadi sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Pak, izin bertanya. Ini Pak, terkait apa sih salvage value di itu capek. Nah itu masih bingung Pak, bisa dijelaskan dikit kapan salvage value itu bisa jadi market value dan kapan? Oke, jadi yang perlu saya klarifikasi juga, salvage value itu kan sebenarnya nilai sisa ya, nilai sisa dari depresiasi kita gitu. Pada setiap akhir periode project seharusnya ada barang yang dijual atau barang yang dilikuidasi. Ada kemungkinan likuidasinya itu jadi 0. Tapi kalau barang itu kemudian dikatakan dijual, maka nilai penjualan ini akan masuk sebagai cash flow kita. Kayak gitu. Nah, masalahnya berapa yang kemudian menjadi cash flow? Yang menjadi cash flow adalah selisih dari nilai penjualan kita dikurangin sama nilai buku kita yang kemudian itu sudah dikali sama satu mintax gitu. Jadi gini, yang kemudian kena pajak hanyalah selisih dari misalnya salvage value-nya itu 50 juta itu ya kan dari proyek kita 50 juta. Lalu kemudian dijualnya 50 juta. Di situ kita nggak akan kena pajak dan kita akan terima uang sebesar 50 juta. Kalau kemudian kita jual barangnya misalnya salvage value-nya 0, tahu-tahu kita berhasil jual 50 juta. Maka uang yang kita terima adalah 50 juta tapi dikurangi sama pajak. Jadi kita kali sama satu mintax. Gitu. Jadi mungkin kalau pajaknya 35% ya mungkin 15 berapa ya? 35 berarti sekitar
350 bagi 2, 17. 3.750 lah, 3.750 misalnya kayak gitu. Jadi yang kita terima jadi lebih sedikit gitu, karena kemudian market value-nya lebih gede daripada book value-nya. Jadi selisih di antara keduanya kemudian kita terima. Nah, kalau kemudian misalnya book value-nya 50 juta, salvage value-nya 50 juta misalnya gitu, lalu kemudian dijualnya 100 juta, maka yang kemudian kena pajak hanyalah selisih antara market value dan book value. Jadi 100 juta dikurang 50 juta dikali sama pajaknya. Kayak gitu. Dikali sama satu min tax. Kenapa seperti itu? Ya karena yang book value kan sudah diperhitungkan dalam perhitungan depresiasi ya kan. Maksud saya 50, kenapa jadi 50 juta di book value? Ya karena pokoknya semua unsur dari yang ada di book value itu sudah dipotong pajak oleh daily apa ya, bulan tahunan yang kemudian ada di income statement. Tapi kalau kemudian dia dijual lebih besar daripada book value, ya berarti kan ada sesuatu yang apa ya, secara nggak sadar atau secara tidak sengaja oleh perusahaan dicatat sebagai kelebihan depresiasi. Maksudnya gini, seakan-akan depresiasinya sudah tinggal 50 juta, tinggal 5 juta atau 50 juta gitu. Tapi sebenarnya harganya masih 70 gitu. Berarti kan dia kurang bayar pajak sebenarnya, karena sebenarnya harusnya dia catat sehingga nilai akhirnya itu 70 juta. Maka nanti selisih dari market value dikurangin sama salvage value yang tersisa, 70 juta dikurangin 50 juta, 20 jutanya ini harus kita kali sama satu min tax. Lalu nanti kita dapat misalnya jadi 15-nya ini kemudian kita tambah sama 50, jadi kita akan terima 65 juta misalnya kayak gitu. Kalau tadi harga barangnya dijualnya bisa 70 juta, sedangkan book value-nya 50. Kayak gitu. Jadi nggak terimanya 70, tapi terimanya mungkin sekedar 65 aja. Kalau kemudian sisanya 0, book value-nya 0 dan market value-nya adalah sekian, ya berarti tinggal market value-nya aja dikali sama satu min tax. Karena kan book value-nya harusnya 0, tapi ternyata dia masih laku jual berapa. Kayak gitu. Itu ya. Makasih, Jadi Pak. ya, salvage value itu adalah nilai sisa. Yang perlu kita perhatikan juga adalah nilai pasarnya berapa di akhir periode. Kita harus selisihin itu, kita harus hitung itu untuk mengetahui berapa sih sebenarnya nilai wajar atau nilai yang kemudian akan kita terima sebagai cash flow dari likuidasi barang fixed asset kita atau investasi di awal kita. Kayak gitu. Ada lagi? Oh, there's one thing I do. Pak izin bertanya, Pak. Kalau cash inflow di awal proyek tuh contohnya seperti apa, Pak ya? Seandainya ada. Cash inflow saya nggak inget sih kalau pernah ada ya. Jarang sekali ada cash inflow di awal project, kecuali nanti ada yang tadi namanya replacement. Jadi kita tuh sifatnya bukan kita sifatnya bukan mulai project baru, tapi ini sifatnya kita udah ada projectnya, udah ada produksi dengan mesin begini nih. Tahu-tahu kita pengen ganti mesinnya dengan mesin yang baru gitu. Maka sekarang di awal tahun yang kita lakukan apa? Kita akan jual mesinnya, ini kan cash inflow. Lalu kemudian kita akan beli barang yang barunya itu, cash outflow. Tapi sebenarnya at the total pasti cash outflow yang terjadi di awal periode. Tapi mungkin ada sumber cash inflow dari penjualan fixed asset yang sebelumnya sudah ada itu. Kalau kita pakai replacement kayak gitu. Gitu paling. Tapi kalau cash inflow yang sifatnya benar-benar cash inflow di periode awal jarang sekali. Kalau nerbitin obligasi atau saham itu masuk nggak, Pak? Kita nggak akan bicarakan soal itu. Sebenarnya benar dia akan jadi cash inflow ya, bukan cash inflow saya bilang ya. Kita akan terbitin obligasi atau saham di periode awal untuk kemudian apa? Untuk membiayai investasi kita gitu. Nah, pembiayaan uangnya apakah kemudian kita catat sebagai cash inflow? Enggak gitu. Karena langsung kita beliin barang capexnya ya kan. Langsung kita beliin investasi di awalnya gitu. Yang kemudian ya udah dia langsung jadi barang gitu. Untuk apa kita ngambil uang kemudian uangnya kita simpen, sedangkan sebenarnya kan buat kita uang itu sebenarnya hal yang tidak baik kalau tidak diolah dengan baik gitu. Maksudnya tidak dijadikan working capital, tidak dijadikan apapun itu, tapi kita pegang sebagai idle cash. Jadi cash inflow di periode 0 tuh tidak favorable lah. Yang kemudian tadi kalau kemudian ditanya apakah kemudian menerbitkan obligasi atau saham, kita akan menerbitkannya, tapi biasanya itu akan langsung dipakai untuk beli capex
untuk beli mesin, untuk beli ini segala macam, sehingga kemudian kita bisa beroperasi dengan maksimal pada periode setelahnya gitu. Maksudnya periode 1, 2, 3 tuh mereka udah punya capex. Tapi benar, kita akan terbitin obligasi dan saham, tapi tidak untuk menjadi cash inflow, tapi langsung dikonvert untuk menjadi pembelian dari fixed asset kita atau investasi kita di periode 0, initial outlay kita lah. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya. Oke, kalau nggak ada, oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke materi berikutnya. Di materi berikutnya ini kita membahas mengenai selanjutnya kita bahas mengenai pertemuan 9, 10 ya. Ini kita masuk ke cost of capital. Jadi seperti yang saya bahas waktu itu, cost of capital ini sebenarnya kita bicara soal sisi bawah dari perhitungan NPV kita. Kalau kita ingat di bagian bawah dari perhitungan NPV kita itu ada yang namanya discount rate. Discount rate ini lah yang kemudian kita jadikan acuan untuk kemudian mendiskonto dari free cash flow kita. Apa yang kemudian menjadi dasar kita dalam menentukan tingkat diskontonya tadi, yaitu si cost of capital gitu. Kenapa kemudian cost of capital ini menjadi sebuah pembagi? Seperti yang saya bilang di awal, kita akan menjalankan operasional, ketika kita menjalankan project, maka yang kita lakukan di awal adalah investasi, ya kan? Dan untuk melakukan investasi tersebut ya kita butuh uang gitu. Dari mana uangnya? Nah, inilah yang kemudian kita lakukan di sini gitu. Kita mencoba mendefinisikan berapa uang yang kemudian kita perlukan dan dari mana sumber pembiayaannya. Sumber pembiayaannya itu kan bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah debt atau dari liabilities dan juga dari equity. Equity bisa dibagi dua lagi menjadi preferred stock dan common stock. Tapi intinya adalah sumber pembiayaan ini akan punya karakteristik cost-nya masing-masing. Debt punya karakteristik cost of debt, equity punya karakteristik cost of equity. Dalam kasus ini equity tadi bisa dibagi menjadi dua, ada yang bentuknya adalah cost dari preferred stock dan common stock. Nah, perhitungan kombinasi, kenapa kemudian ada rumus yang namanya weighted average cost of capital? Karena dalam konsep ini, cost of debt dan cost of equity, baik itu cost of preferred stock dan juga common stock, itu punya cost yang berbeda, punya karakteristik yang berbeda dalam setiap cost-nya gitu. Maka kemudian perhitungannya pun jadi tidak serentak sama gitu. Seakan-akan kalau kemudian kita ngitung cost of capital, ya udah tinggal digabungin aja, enggak. Gitu. Yang kita lakukan di sini adalah kita buat bobotnya untuk masing-masing sumber pembiayaan tadi, berapa yang dari debt, berapa yang dari preferred stock, berapa yang dari common stock, lalu kemudian kita kali sama cost-nya masing-masing gitu dengan bobotnya. Sesimpel itu aja sebenarnya. Nah, dari mana sumber cost-nya tersebut? Yang tadi saya bilang ada 3. Yang pertama cost of debt. Cara menghitung cost of debt cukup complicated ketika kemudian kita melakukannya secara manual. Kita harus menghitung kita pertama harus mencari dulu, biasanya kita akan mencari dulu sebuah hutang yang kemudian sudah kita keluarkan dengan karakteristik yang mirip dengan proyek kita. Misalnya udah ada nih surat hutang dari proyek sebelumnya dengan tingkat kopuan 8%, dan harga dan parnya 1.000 misalnya itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian pasar sekarang menilai dia 8%? Kita nggak tahu, kita bisa lihatnya dari price-nya.
oh price-nya sekarang 900, par-nya 1000. Kemungkinan besar pasar menilai 8% itu kurang buat cost of debt ini, sehingga kemudian harganya hanya dihargai 900 dengan karakteristik kuponnya 8%. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa cost of debt-nya seharusnya berapa? Kita bisa ngitung dengan menggunakan rumusnya intrinsic value dari bond yang kemarin kita pernah pelajari sebelum UTS. Kayak gitu. Di mana ya kalau kemarin yang kita hitung adalah si intrinsic value-nya itu berapa, price-nya itu berapa. Sekarang kita hitung adalah si R-nya, interest rate-nya, K-nya yang ada di bagian bawah, itu yang kemudian kita cari. Rumusnya emang agak ribet, tapi kita bisa melakukannya menggunakan interpolasi yang kemarin kita pernah bahas. Jadi kemudian kita cari nilai required rate of return-nya atau yield to maturity-nya dari obligasi sejenis. Karena inilah yang sebenarnya menggambarkan bagaimana pasar menilai bond kita yang punya karakteristik mirip tadi. Bentar. Sebentar. Oke. Selanjutnya adalah cost of equity. Nah, ini mungkin lebih sederhana karena kita bisa pakai rumus karakteristik dari prefer equity atau prefer stock itu adalah dividennya tetap ya kan, tidak berubah-berubah. Price-nya tetap juga, maka kita bisa ngitung K dengan dividen dibagi price-nya. Jadi kalau kemudian dia beli dengan harga 10, dividennya adalah 5% dari parnya misalnya 15, atau 10% ya, berarti kan 1,5 dividennya. Jadi 15 dikali 10%, 1,5 dibagi sama harganya saat ini, yaitu sebesar 10 misalnya. Jadi berapa tuh cost of equity, prefer equity-nya. Sesimpel dividen dibagi sama price-nya aja. Selanjutnya adalah cost of cost of common equity. Di cost of common equity ini ini tidak terlalu sulit juga. Kalau tadi di cost of preferred equity kita bisa pakai rumus dividend model, tinggal dividen dibagi sama price. Di sini kita bisa tambahin growth karena dalam common equity memang biasanya kan tidak wajib dibayar gitu. Dan karena tidak wajib dibayar, ada kemungkinan dividennya untuk growing dari waktu ke waktu kayak gitu. Maka nanti rumusnya adalah dividen dibagi P ditambah G. Kayak gitu. Nah, masalahnya adalah tidak semua perusahaan membayar dividen. Ketika kemudian tidak membayar dividen, maka susah untuk menggunakan rumus dividen growth model. Yang bisa kita pakai adalah CAPM, Capital Asset Pricing Model. Caranya gimana? Kalau kita pengen tahu cost of common equity dari sebuah aset, maka kita cukup pakai risk free rate-nya ditambah sama beta dari project equity common stock tersebut berapa dikali sama expected return dari market portfolio dikurangin risk free rate. Kayak gitu. Jadi ini tinggal kita hitung aja, kita bisa dapat ternyata cost of common equity-nya berapa. Ketika nanti ngerjain soal ya tinggal lihat aja, kalian dikasih informasi mengenai dividennya atau dikasih informasi mengenai komponen-komponen dari CAPM ini gitu. Kalau kemudian komponen CAPM ya pakai CAPM, kalau pakai dividen ya pakai dividen. Kayak gitu. Nah, ini adalah komponen dari pertemuan 9 kita.
Kayak gitu. Wait. Nah, selanjutnya adalah ini pertemuan 9, pertemuan 10, sorry. Kita masuk ke pertemuan 11. Di pertemuan 11 kita membahas 2 materi sebenarnya. Ini yang sebenarnya tadi saya bilang harusnya sih dibahas sorry, ini kebanyakan ya, 12 ya. 11 dulu. 11 kita membahas mengenai 2 materi juga sebenarnya. Yang pertama adalah capital structure, yang kedua adalah dividend policy. Kayak gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan capital structure? Pada pembahasan mengenai capital structure, kita membahas lebih detail mengenai konsep dari cost of capital yang tadi kita bahas. Jadi kita punya 2 cost ya kan, ada debt, ada equity. Secara sederhana ada 2 itu. Maka kalau kemudian kita pengen melihat kita kan pasti sebagai perusahaan kita pasti pengen meminimalisir cost ya kan. Either itu cost biasa ataupun dalam kasus ini adalah cost of capital. Ketika kemudian kita ingin menurunkan cost of capital, maka dari 2 sumber debt, dari 2 sumber capital tadi mana yang kemudian menghasilkan lebih rendah? Apakah kemudian debt atau equity? Yang kemudian pernah saya sampaikan, debt selalu lebih rendah daripada equity. Kenapa? Karena bayarannya tetap, tidak ada transfer kepemilikan, jadi bayaran tetap ya kan cuma sebesar interest rate, mau untungnya berapapun dia tetap diterima bayarannya sebesar interest rate. Lalu kemudian dia pun tidak memiliki hak kepemilikan kayak gitu, sehingga kemudian lebih tidak memberatkan perusahaan lah kasarnya gitu. Selain itu dari sisi senioritas dia dibayar lebih dulu, sehingga kemudian pasti resiko yang ditanggung oleh investor tuh lebih kecil. Investor utang tuh lebih kecil, dan akhirnya pasti tingkat returnnya lebih kecil juga, dan itu berarti cost buat kitanya lebih rendah kayak gitu. Nah, tapi di sini si Modigliani Miller dalam teorinya tahun 1958 dia bilang bahwa capital structure is not make sense gitu. Dia nggak make sense gitu. Buat dia, mau kamu semuanya isinya debt atau nggak ada debt-nya itu sama aja. Atau ya intinya sih dia pengen bilang bahwa perusahaan itu pakai utang atau nggak pakai utang, sebenarnya dia akan sama-sama aja nilai pasarnya, nilai wajarnya dari perusahaan tersebut. Kayak gitu. Kenapa seperti ini? Ya karena buat dia yang penting adalah asetnya gitu. Berapa jumlah aset yang kamu punya itu. Kayak gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dalam proposisi yang keduanya, dia bilang bahwa biaya dari pengadaan ekuitas atau cost of equity itu pasti akan meningkat seiring peningkatan proporsi debt to equity. Jadi yang tadi saya bilang, debt itu kan sebenarnya lebih murah. Logikanya kita pasti akan banyakin utang ya kan. Tapi si Modigliani Miller bilang, kalau kamu banyakin utang, maka nanti cost of equity-nya akan naik. Sehingga ujung-ujungnya kalau dihitung, tetap aja nilai cost of capital-nya tetap sama aja. Karena peningkatan jumlah debt to equity akan meningkatkan cost of equity di saat yang sama. Itu. Nah, untuk bisa bicara seperti itu, Modigliani Miller punya 4 asumsi. Yang pertama adalah pasar keuangan sempurna. Kedua, semua agen memiliki informasi, tidak ada asimetri informasi. Yang ketiga adalah tidak ada dampak keuangan dari kebijakan perusahaan, maksudnya tidak ada bankruptcy cost. Dan yang terakhir adalah tidak ada pajak. Kayak gitu. Ini adalah proposisi yang pertama. Dia pengen bilang bahwa ini mirip seperti kue pie aja gitu. Doesn't matter how we slice it. What we get is the size of the cake itself gitu. Kayak yang penting adalah ukuran kuenya gitu. Nggak penting kita bagi jadi 2, bagi jadi 3, baginya kecil-kecil buat yang ini, yang birunya kecil, yang oranye gede dan seterusnya. Buat dia nggak penting. Yang penting ukurannya berapa gitu. Nah, ini bisa kita lihat dari proposisi yang pertama ini, dari contohnya kita bisa lihat bahwa ketika kemudian nggak ada utang, unlevered itu berarti nggak ada utang, levered itu berarti ada utang, komposisi cash flow dari debt plus equity-nya tetap aja 1.000. Yang unlevered, maka semuanya akan lari ke net income sebesar 1.000. Yang levered ada utang, berarti dia akan bayar 50 untuk interest, 950 buat tes. Untuk yang proposisinya si Modigliani Masuk. Miller ya gitu.
Kenapa Nah, tuh? dalam proposisi yang kedua dia pengen bilang kenapa ini bisa terjadi, karena buat kita ketika kemudian cost of debt ini ketika kemudian kita menjalankan sebuah usaha, ada dua jenis resiko yang ditanggung. Pertama adalah business risk atau resiko bisnis secara umum, yang kedua adalah financial risk. Business risk itu adalah resiko bisnis yang semua tuh pasti kena lah, karena dia punya investasi di sebuah perusahaan bentuknya apapun itu, maka dia akan punya resiko bahwa bisnis itu mungkin saja gagal, bangkrut, tidak laku atau apapun itu, atau bahkan pendapatannya yang menurun, itu pun resiko. Tapi ketika kemudian kita punya ekuitas, ada satu resiko tambahan, yaitu financial risk. Kenapa? Karena debt lebih senior dibandingkan ekuitas. Maka semakin banyak debt yang kemudian dimiliki oleh perusahaan, pemilik ekuitas akan punya financial risk yang lebih gede. Karena sekarang uangnya banyak kesedot ke debt holder gitu. Dia harus bunga lebih banyak sehingga net income-nya kecil. Gitu. Itu kan berarti merugikan ekuitas, pemegang ekuitas. Dan ini juga pasti akan membuat pemegang ekuitas meminta atau meminta return yang lebih gede gitu. Karena financial risk-nya ada, pasti mereka akan minta return yang lebih gede gitu. Makanya cost of equity-nya itu pasti akan naik seiring dengan jumlah debt yang meningkat. Itu adalah logikanya si Modigliani-Miller. Kayak gitu. Jadi ini dia bilang semakin utang semakin banyak, financial risk-nya akan tinggi, dan ini akan membuat pemegang ekuitas akan minta kompensasi yang lebih tinggi ya, maka cost of equity-nya akan naik gitu. Nah, jadi yang tadi saya bilang menariknya karena cost of debt kan harusnya lebih murah. Kalau kita banyakin debt berarti kan harusnya WACC-nya jadi lebih murah ya kan. Tapi ternyata enggak, karena di saat yang sama cost of equity-nya juga naik. Ujung-ujungnya sama aja WACC-nya. Itu menurut Modigliani-Miller gitu. Gitu. Skip aja. Nah, ini gambarnya kurang lebih jadi semakin gede debt to equity ratio berarti kan semakin banyak utang ya kan. Debt to equity semakin gede banyak utang, harusnya karena cost of debt itu murah, harusnya WACC-nya jatuh ke bawah. Tapi ini enggak, WACC-nya tetap. Kenapa? Karena di saat debt to equity-nya naik, cost of equity-nya naik juga. Sehingga at the end tetap aja nilainya sebesar WACC. Kayak gitu. Nah, ini berlaku ketika kemudian kita tidak memasukkan asumsi apapun. Tapi kalau kemudian kita mulai melonggarkan asumsi kita, sekarang kita bisa buka, ada pajak, maka ada sebuah konsekuensi baru yang muncul, yaitu utang menjadi sangat senior. Artinya apa? Ketika kemudian kita masukin pajak, kalau kita lihat di sini, maka ketika kita punya utang, itu akan memberikan nilai yang lebih besar bagi perusahaan ketimbang dia tidak memiliki utang. Contohnya apa? Di sini kita punya equity 5.000, kita nggak bayar bunga, maka nanti kena pajak 40%, 400, sisanya 600. Sedangkan kalau kita punya utang, maka di sini kita bayar bunga 50, 950, yang kena pajak cuma 380. Di sininya 570 ditambah sama 50, jadinya 620. Lebih gede ya kan? Makanya kemudian orang dalam kondisi ada pajak, utang menjadi jauh lebih senior dibandingkan tanpa utang. Ini bisa terlihat dari seperti ini. Ini adalah perusahaan yang tidak memiliki utang, artinya semakin banyak debt dia akan tetap stagnan di sini aja. Sedangkan perusahaan yang punya utang, semakin debt-nya banyak, maka semakin tinggi. Karena semakin banyak tax yang kemudian bisa didiskon, atau tax yang kemudian dikompensasi dengan interest yang kemudian dibayarkan oleh perusahaan. Kayak gitu. Jadi semakin gede debt-nya, semakin bagus, value-nya makin naik, makin tinggi. Ya kan? Kayak gitu. Nah, asumsinya sama, tapi itu semua menjadi berubah lagi kalau kemudian kita punya, jadi kesimpulan tadi adalah kalau kita punya pajak, maka utang menjadi sangat superior dibandingkan ekuitas. Uniknya adalah kalau kemudian kita memasukkan biaya kebangkrutan, kalau kemudian kita memasukkan biaya kebangkrutan, kondisinya akan berubah lagi gitu. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui, ketika kemudian perusahaan itu mengalami kebangkrutan, akan muncul biaya-biaya lain yang ada di sini, yang kemarin kita pernah bahas. Gitu. Secara umum logika kita juga pasti bilang pasti ada biaya-biaya ya kan yang muncul. Gitu. Nah, dari mana biaya dan apa yang menyebabkan kebangkrutan? Yang menyebabkan kebangkrutan adalah hutang. Dalam banyak kasus, default itu muncul ketika kemudian kita tidak bisa memenuhi kewajiban kita, tidak bisa memenuhi utang kita, gitu. Maka ketika kemudian kita tidak kebanyakan utang, resiko untuk kemudian nggak bisa bayar itu kan semakin gede. Artinya apa? Ini jadi unik karena dalam kasusnya pajak tadi, ketika kemudian kita banyak utang, berarti semakin banyak pajak yang diskon, makin bagus, makin tinggi dong value perusahaan. Tapi di saat yang sama ternyata semakin banyak utang, biaya kebangkrutannya makin tinggi karena semakin tidak mampu perusahaan untuk membayar kewajiban dia. Gitu. Maka akhirnya
Dampaknya akan jadi seperti ini. Gitu. Oke lah, ketika kemudian perusahaan itu memiliki banyak utang, dia akan naik awalnya. Tapi ada level tertentu di mana setelah itu bankruptcy cost-nya naiknya gila-gilaan. Dan kalau kemudian sudah naik seperti itu, akibatnya apa? Value perusahaannya bahkan bisa jatuh sampai bawah gitu. Karena kemudian resiko kebangkrutannya menjadi sangat tinggi ketika dia melebihi batas kapasitasnya untuk berhutang. Kayak gitu. Begitu pula kalau kita lihat dari sisi cost-nya. Debt to equity ratio-nya semakin tinggi debt to equity ratio-nya, maka nanti ada sebenarnya pada dasarnya dia akan menurunkan cost-nya karena ada diskon dari sisi pajak. Tapi di level tertentu bankruptcy cost-nya muncul dan kemudian ini harus mengkompensasi dan membuat WACC-nya menjadi lebih tinggi lagi. Kayak gitu. Inilah kondisi yang kemudian membuat ya pada dasarnya kita jadi dibutuhkan sebagai ahli finance gitu karena kita harus mencari komposisi paling ideal dari perusahaan tersebut, yaitu si D bintang inilah. Nah, ini kesimpulan umumnya. Jadi basic model Gany-Millernya dia bilang bahwa capital structure itu nggak penting. Namun ketika kemudian kita coba lepas asumsi teksnya, kita punya teks sekarang, maka optimal structure yang paling ideal dari capital kita adalah utang. 100% itu utang. Makin banyak utang makin bagus. Namun kalau kita masukkan lagi adanya bankruptcy cost, maka kita bisa lihat ternyata berutang itu tidak 100% bagus gitu. Ada level tertentu yang harus dijaga karena lebih dari itu muncul bankruptcy cost dan akibatnya apa? Kok WACC-nya naik, nilai perusahaannya turun. Kayak gitu. Ada beberapa teori tambahan di sini. Yang pertama adalah signaling karena kita tahu sekarang perusahaan itu mencoba untuk memaintain di level D bintangnya tadi, yang itu adalah D optimalnya dia. Semakin gede perusahaan tersebut berutang, ini jadi sebuah mindset juga buat investor. Jangan-jangan perusahaan itu bagus karena dia bisa ngutang gede dan bisa bayar. Kayak gitu. Jadi semakin banyak utang itu menunjukkan semakin di sisi lain ya terlepas dari dengan asumsi bahwa semua manajer, semua orang yang terlibat di pasar keuangan itu rasional, maka ketika semakin banyak perusahaan ini berutang itu berarti menunjukkan kapasitas utang dia tinggi. Kayak gitu. Ya kan? Kalau orang perusahaannya bagus, profitnya bagus, berani dong ngambil utang orang profit bagus gitu. Tapi kalau kemudian profitnya jelek, kecil, apa ngambil utang kan enggak. Jadi debt adalah sebuah sinyal buat investor bahwa itu perusahaan yang bagus. Masalahnya kadang perusahaan itu juga melakukan sebuah moral hazard itu. Ya udah saya ngutang aja yang banyak biar investor percaya saya bagus. Kayak gitu dan akhirnya dan akhirnya perusahaan menjadi seakan-akan bagus padahal sebenarnya enggak. Jadi signalingnya ini bagus, sebenarnya debt ini indikator bagus bahwa perusahaan ini bisa survive dengan level yang tinggi. Tapi di saat yang sama itu juga menjadi sebuah hati-hatian, jangan-jangan terjadi moral hazard di sana. Jangan-jangan perusahaan mengambil utang lebih banyak daripada kemampuannya dia. Kayak gitu. Teori lain yang perlu dipahami di sini adalah pecking order teori. Mana di pecking order teori ini kita membahas mengenai prioritas dari dana kita. Ada atau dari sumber dana kita. Ada sumber dana yang ketika kemudian kita membutuhkan sebuah dana atau investasi atau kapital, maka yang kita cari adalah dana internal dulu, return earning-nya dulu. Baru setelah itu kita akan nyari utang, setelah itu baru kita nyari ekuitas. Kayak gitu. Jadi levelnya akan selalu seperti itu. Kalau debt-nya udah nggak bisa, oke, baru cari ekuitas. Kalau masih bisa pakai internal, oke, nggak usah cari debt. Kayak gitu. Itu katanya si pecking order teori. Lalu selanjutnya adalah materi mengenai dividen. Gitu. Jadi di dividen ini kan sederhananya adalah sebuah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pemegang sahamnya. Yang bentuknya adalah distribusi profit. Kayak gitu. Bentuknya bisa regular cash dividend, bisa stock dividend, atau bisa juga in-kind dividend, bentuknya barang. Nah, klasiknya di sini, kalau kemudian kita ingin bagi dividen, ada declaration date-nya berapa, lalu nanti ada pengumpulan tanggal, di mana di tanggal ini adalah tanggal pembeli terakhir dicatat sebagai penerima dividen. Karena kalau orang beli setelah itu, kita anggap dia, ya udahlah, dia bukan kontributor dari periode-periode sebelumnya, karena kan dia baru beli. Tapi sampai tanggal 1, dia masih dianggap masih akan menerima dividen. Di tanggal 2, ini adalah tanggal di mana penjual itu sudah akan menerima dividen. Jadi kalau dia jualan saham di sini, dividennya akan larinya tetap ke dia, yang baru nggak akan terima dividen. Nah, karena itu di tanggal 2, ini pasti ada perubahan harga. Tadinya 420, pasti akan turun jadi 20. Jadi 400 kalau kemudian dividennya adalah 20. Kenapa? Karena pembeli barunya itu nggak akan terima 20. Dan 20-nya sudah didistribusikan ke penjual pertamanya. Kayak gitu. Maka nanti harganya pasti, kamu kan udah terima 20 dari bagian dari harga saham itu, maka masa kamu masih jual 420? 400 dong, ya udah 400. Kayak gitu.
Jadi di tanggal X dividend date itu pasti ada perubahan harga sebesar dividen yang dibayarkan. Jadi berkurang sebesar dividen yang dibayarkan. Tapi sekali lagi, menurut Modigliani Miller ini nggak make sense. Menurut dia nggak penting kamu bayar dividen atau nggak bayar dividen. Gitu. Ini kan jadi sebuah kekhawatiran buat investor atau buat perusahaan. Kalau dia nggak bayar dividen, dia nggak dipercaya masyarakat dong. Tapi sebenarnya buat Modigliani Miller nggak penting bagi dividen atau nggak. Kenapa? Karena dalam pembagian dividen itu ada isu yang namanya homemade dividend. Investor sebenarnya bisa membuat dividen dia sendiri dengan cara membuang atau menjual sahamnya dia. Misalnya sekarang si A dia punya perusahaan saham dengan harga 420 per lembar saham. Nah, perusahaan itu berencana membayarkan dividen sebesar 20. Kayak gitu. Si Andi itu punya 800 lembar dari saham tersebut, tapi sebenarnya dia prefer 30 per lembar. Dia butuh 24.000 lah, 30 dikali 800 kan 24.000. Tapi dia akan cuma terima 16.000 gitu. Kalau kemudian dia terima 24.000 langsung dari perusahaan, mekanismenya akan jadi seperti ini, 24.000, maka nanti harga saham dia turun 30 poin ya kan. Jadinya tadinya 420 jadinya 390. Dikali 800, nilai sisa dari saham dia adalah 312.000. Tapi ternyata perusahaan cuma bagi 16.000. Dari mana dia dapat 8.000-nya lagi? Caranya adalah dengan menjual 20 lembar saham. Ini bukan 2 ya, tapi 20 lembar saham, sehingga dia akan dapat 20 dikali sama harga setelah dividennya tuh sahamnya turun, yaitu dikurang 420 dikurangi 20 tinggal 400. 400 dikali 20 dia akan terima 8.000 di sini. Yang totalnya 24.000 juga, dan nilai sisa dari stok yang dia pegang tetap 312.000. Bedanya adalah tadinya 320.000 komposisinya adalah 350 rupiah per saham dikali 800 lembar saham. Di sini adalah 400 per saham dikali sama 780 lembar. Jadi komposisi strukturnya aja yang berubah, tapi sebenarnya investor bisa membuat sahamnya sendiri. Membuat dividennya sendiri. Jadi perusahaan, kata si Modigliani Miller, nggak usah khawatir sama dividen-dividenan. Toh nanti akan dikasih. Toh investor bisa buat sendiri kayak gitu. Nah, itu semua tidak sederhana karena sebenarnya ada satu hal yang disebut sebagai tax. Tax itu dikenakan terhadap pembagian dividen. Ini sangat tidak favorable buat investor. Kenapa? Karena mereka udah merasakan keuntungan tuh udah dipotong kan sama pajak di income statement gitu. Tahu-tahu kok pas ngeluarin dividen dibayar lagi, dipotong lagi sama pajak kayak gitu. Maka ada beberapa bentuk payout lain yang kemudian dipikirkan oleh si Modigliani, oleh ahli finance kita yang namanya stock repurchase. Stock repurchase ini dianggap tidak dikenai pajak karena di sini mekanismenya itu perusahaan membeli kembali sahamnya. Kayak gitu. Biasanya dia akan bilang untuk setiap orang yang punya 100 lembar saham saya beli satu. Kayak gitu. Jadi nanti di situ mereka bisa dapat uang sebesar 1 lembar saham tapi nggak kena pajak. Nah, tapi pertanyaannya apakah kemudian dividen menjadi tidak penting karena pajaknya tadi? Tidak juga, karena kemudian ada beberapa alasan. Yang pertama adalah ada yang namanya Clinton effect, di mana saham-saham tersebut itu mungkin saja dimiliki oleh lembaga-lembaga yang sifatnya tidak kena pajak atau pajaknya kecil. Maka mereka akan sangat pro sama dividen. Misalnya apa? Lembaga pensiun, lembaga asuransi, lembaga pemerintah, dan seterusnya. Yang kedua, signaling. Ketika kemudian ngeluarin dividen, somehow masih banyak bukti yang mengatakan bahwa investor punya sentimen positif terhadap perusahaan yang membayar dividen, maka dividen tetap penting untuk dibayarkan. Nah, lalu terakhir adalah agency consideration. Kalau kemudian sahamnya atau perusahaan ini dibiarin aja nggak ngebayar dividen dan cashnya banyak, khawatirnya adalah para manajernya bisa kena agency cost. Mereka merasa uangnya banyak, ya udah kita coba spending aja. Kita coba kasih benefit, mungkin beli pesawat pribadi buat kantor dan seterusnya. Dan akhirnya malah cash-nya kepake buat manajemen. Nah, itu adalah beberapa hal yang kemudian berkaitan dengan capital structure dan dividen. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan dulu terkait poin-poin itu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Sebentar.
Shovel double table double table club. Double double table double table club. Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut lagi. Splendid. I am the gelap galap. The shovel double table club. Shovel double table club. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke pertemuan ke-12. Materi satu semester ya. Kalau gitu kemarin kita nggak usah ada kuliah, bahas sekarang aja semuanya. Enggak lah, kemarin banyak yang tidak terselesaikan juga kalau diselesaikan. Dalam satu pertemuan ini cuma flash aja. Oke, hari ini kita masuk, pertemuan ini kita masuk ke DFN dan foreign market. Jadi di pertemuan ke-12 kita bahas mengenai yang namanya discretionary financing needs. Atau saya lebih suka bilangnya external financing needs. Jadi apa yang kemudian kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita coba membicarakan sebuah konsep financing yang sifatnya buat long term financing. Ketika perusahaan itu pengen tumbuh, dia punya asumsi bahwa sales dia tumbuh sekian, dan seterusnya. Maka yang dia lakukan adalah dia akan menyusun sebuah rencana, saya pengen tumbuh sekian. Ketika kemudian salesnya tumbuh sekian, maka yang perlu kita perhatikan adalah konsekuensi financingnya gimana gitu. Salesnya tumbuh 10%, pasti kan financing di bawahnya kita butuh modal lebih banyak, butuh bahan baku lebih banyak dan seterusnya. Kayak gitu. Apa ini gak enak banget anjir. Masih mending yang gue tadi, bro. Sumpah. Nah, ketika kemudian kita punya banyak kemungkinan peningkatan seperti itu, maka yang perlu kita perhatikan adalah seberapa banyak tambahan financing yang kemudian kita ingin targetkan itu untuk memenuhi kebutuhan dari target strategic plan kita tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa bentuk cost atau beberapa bentuk pembiayaan yang sifatnya mengikuti dari sales, yang mengikuti sales yang kita targetkan tumbuh tadi gitu. Apa aja misalnya payable, accrued expense itu udah otomatis naik lah ketika salesnya naik gitu. Jadi itu sudah tidak perlu kita putuskan lagi, tidak perlu kita tambahin lagi dan seterusnya gitu. Karena ya ketika kemudian sales naik, dia pasti ikut naik kayak gitu. Cuman ada juga beberapa sumber pembiayaan yang kemudian baru bisa dikeluarkan ketika kemudian ini berkaitan dengan hal yang sifatnya jangka panjang. Ini yang disebut sebagai discretionary financing needs tadi gitu. Yang ini sifatnya spontaneous financing needs. Jadi kebutuhan yang sifatnya spontan dan memang ya udah ini memang harus naik ya naik gitu. Nggak perlu dipikirin ribet-ribet dan ini biasanya diambil oleh keputusan manajemen di tingkat bawah. Tapi kalau kemudian sudah ini nggak cukup, baru kemudian dia harus ditutup dengan yang ada di sini. Yang ada di sini ini keputusannya tidak mudah karena harus melalui kebijakan yang sifatnya levelnya cukup tinggi gitu. Kayak gitu. Kenapa? Karena ini sifatnya pembiayaan yang sifatnya jangka panjang atau sebenarnya tidak jangka pendek lah kalau kita bilang ya. Nah, yang perlu kita tanya, yang ingin kita tanyakan adalah ketika kita ingin tumbuh cukup tinggi, cukup cepat, cukup besar gitu, maka bagaimana? Apakah kemudian kita membutuhkan tambahan pembiayaan melalui mekanisme ini? Dan kalaupun butuh berapa? Gitu. Nah ini yang coba kita hitung di sini. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita bisa menggunakan sebuah konsep nih kalau ada di sini ya. Pertama kita buat dulu nih perkiraan pendapatannya berapa yang kita targetin. Ketika kemudian kita targetkan perkiraan pendapatan tumbuh menjadi 10%, maka nanti sales barunya sekian. Lalu kemudian dampaknya dari sales kita akan punya dampak terhadap cost kita jadi berubah, ini net income-nya berubah, terus nanti kalau kita masuk ke aset lancarnya berubah, semuanya berubah. Nah, yang harus kita buat adalah sesuatu yang disebut sebagai pro forma, laporan keuangan. Jadi
income statement dan racanya buat performanya, bikin persentase dari setiap akun terhadap sales. Kecuali 3 akun tadi, yaitu net not payable, long term debt, dan juga common stock. Karena ini discretionary, ini nggak bisa ujuk-ujuk mengikuti sales. Dia harus dibuat berdasarkan keputusan dari manajemen. Dan ini yang kita cari ya kan, makanya kemudian semuanya kehitung percentage-nya selain yang 3 tadi. Lalu ketika kemudian kita udah dapat sales barunya adalah 10 kali 10 juta misalnya, mas 10 juta. Jadi 110% dikali 10 juta, berarti kan jadi sekitar 11 juta. Ketika 11 juta salesnya, berapakah cost-nya, berapakah net income-nya, berapakah aset lancarnya, berapakah semuanya, sampai kemudian yang tadi proformanya kita buat itu sudah ada, baru kemudian nanti total proforma asetnya tadi kita kurangin sama hasil proforma di accounts payable dan accrued expense, dan juga dikurangin sama akun-akun yang kita anggap tetap tadi gitu, yang tidak kita ubah. Selisihnya kemungkinan besar ada selisih gitu. Kenapa? Karena akun-akun ininya tidak mengikuti perubahan dari sales, sedangkan yang asetnya semuanya mengikuti perubahan dari sales. Nah, selisihnya inilah yang kemudian disebut sebagai discretionary financing needs, yaitu kebutuhan financing yang butuh diputuskan oleh pihak manajemen gitu, sebagai konsekuensi dari tumbuhnya perusahaan kita. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya inti dari DFN ini. Selanjutnya adalah ada yang namanya foreign exchange. Gitu. Di foreign exchange, ini bab yang berikutnya ya, harusnya dibahas sekarang juga, tapi udah kita bahas kemarin. Foreign exchange adalah sebuah pasar foreign ya, di mana kemudian di sini terjadi transaksi mata uang kayak gitu. Ini pasar yang paling besar karena kemudian memang keterlibatannya tidak hanya investor tapi juga ada berbagai elemen ya, trader, kemudian importer, eksportir, dan seterusnya. Nominalnya pun biasanya besar-besar. Ketika kita menyebutkan mata uang atau currency, biasanya kita akan bertanya gitu, berapa sih rate-nya sekarang? Rate-nya itu bisa kita sebut dengan menggunakan quote. Ada yang namanya direct quote, ada yang namanya indirect quote. Kalau kemudian direct quote, maka kita akan bicara soal berapa rupiah, berapa nilai hometown currency-nya, domestic currency-nya, misalnya currency Indonesia-nya, untuk setiap satu satuan currency luar negeri. Kayak gitu. Misalnya currency Indonesia, saya ingin tahu direct quote terhadap dolar gitu. Rupiah terhadap dolar, berarti saya nyebutin 17.000 per $1 misalnya, kayak gitu, per dolar. Kalau indirect quote kebalikannya, berarti saya nyebutin nilai luar negerinya terhadap hometown. Artinya berapa dolar untuk $1, berarti 0,00035 dolar untuk $1, misalnya kayak gitu. Jadi itu kebalikannya aja. Lalu ada yang namanya ask rate sama bid rate. Kalau kita mau masuk ke pasar exchange-nya, ke pasar ya mata uang currency-nya, maka kita akan datang ke bank dan kemudian kita akan minta sesuatu yang disebut sebagai ask rate sama bid rate. Ask rate adalah rate di mana bank menjual foreign currency. Jadi kemudian dia kalau dia kemudian kita mau beli sebuah mata uang itu, kita akan dikasih rate berupa ask rate sama si bank. Sedangkan ada yang namanya bid rate. Bid rate adalah kalau dia ingin membeli sebuah currency. Gitu. Kalau kemudian kita punya nih, terus kita mau kasih ke bank, maka bank akan beli dengan harga tersebut. Logikanya bid rate pasti lebih kecil daripada ask rate ya kan, karena ya bank pasti ngejualnya lebih mahal, belinya lebih murah, biasanya kayak gitu. Ada juga yang namanya cross rate. Cross rate adalah sebuah rate di antara mata uang, yang keduanya bukan mata uang domestik. Misalnya mata uang berapa rate dolar terhadap euro, misalnya kayak gitu. Itu adalah cross rate. Gitu. Kalau ditukar di Indonesia, biasanya kita akan melalui konversi rupiah. Jadi dolar terhadap rupiah, rupiah terhadap euro, gitu. Sehingga kemudian nanti kita akan dapat dolar terhadap euronya, kayak gitu. Karena tidak langsung di negara tersebut. Oke. Nah, ada juga namanya strategi arbitrase yang kemarin saya bahas. Itu mungkin saja kita beli dengan harga rate-nya di Indonesia itu lebih murah. Ask rate-nya Indonesia. Kaget tadi ada jatuh. Saya beli ask rate-nya dengan rate-nya Indonesia dan kemudian saya jual pakai bid rate-nya di UK misalnya. Jadi saya beli dengan harga 15.900 di Indonesia, saya jual pakai bid rate-nya di UK itu ternyata cuma dapatnya 16.000, saya untung dong. Itu namanya arbitrase. Saya bisa akses dua pasar dan kemudian dapat selisih dari transaksi itu. Kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa tipe transaksi, spot dan forward. Spot adalah transaksi yang dilakukan saat ini juga, forward adalah transaksi yang
sifatnya akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi kita kunci harganya sekarang, tapi sebenarnya transaksinya baru dikasih di masa yang akan datang, kayak gitu. Forward bisa bentuknya premium dan diskon. Kalau premium berarti saya bayar lebih mahal daripada harga saat ini. Kenapa? Karena saya percaya besok harganya naik. Tapi kalau kita percaya bahwa besok harganya turun, itu maka kita akan bayar lebih murah, kayak gitu. Terus, nah ada juga teori mengenai interest rate parity. Ini dihafalin aja di situ bahwa apa namanya rate dari perbedaan interest rate antara apa namanya dua negara itu sebenarnya sama aja kayak spot rate dan forward rate-nya dia gitu. Misalnya Indonesia sama Jepang itu. 1 plus domestic rate, 1 plus Indonesia interest rate-nya Indonesia dibagi sama 1 plus foreign rate-nya Jepang atau 1 plus rate-nya Jepang, interest rate-nya Jepang itu sama aja kayak forward rate Indonesia Jepang, euro Indonesia ke yen misalnya dibagi sama spot rate-nya rupiah ke yen kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus purchasing power parity ini adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa apa namanya harga dari sebuah barang itu bisa berbeda karena memang ada currency yang berbeda itu. Jadi kenapa kemudian di euro itu harganya 250 euro untuk iPod, sedangkan kalau di US itu sekitar 300, ya karena mungkin memang euro lebih gede daripada dolar gitu. 350 bagi 250 ya sekitar 1, sekian lebih gede lah currency-nya euro dibandingkan dolar. Tapi sebenarnya secara daya beli mereka sama aja. Itu menurut purchasing power parity. Jadi yang membedakan harga dari satu tempat dan tempat lainnya hanyalah ininya doang, apa namanya kemampuan daya belinya, bukan kemampuan daya belinya, mata uangnya aja gitu. Kayak gitu. Dia percaya bahwa sebenarnya sebuah barang itu akan sama di semua tempat harganya kalau kemudian sudah dijustifikasi dengan adanya si currency, kayak gitu. Nah, ini buat pertemuan ke-12. Pertemuan ke-13 kita masuk ke risk management. Wait. Nah, di risk management, seperti yang kita bahas kemarin, ada beberapa metode-metode untuk mengelola risiko sebuah perusahaan. Ada identifikasi dulu, lalu kemudian coba lihat mana yang bisa ditransfer dan mana yang nggak bisa ditransfer, lalu kemudian definisikan karakteristiknya, perhitungkan risiko tersebut, dan yang terakhir selalu monitor itu. Nah, yang kita bahas di sini adalah tools-toolsnya. Yang pertama adalah asuransi. Asuransi adalah tools paling konvensional untuk mentransfer risiko. Gitu. Ketika kemudian kita merasa kemungkinan biayanya itu lebih mahal dibandingkan biaya terjadinya ini lebih mahal dibandingkan sama premi asuransi yang bisa kita bayarkan, ya mending kita bayar premi asuransi, ya kan? Oh, expected value dari biaya yang bisa muncul karena resiko-resiko tertentu mungkin lebih mahal gitu, atau sama aja seperti kalau kita bayar premi asuransi. Tapi sekarang perusahaan asuransi yang manage gitu, kita nggak perlu mikirin kalau ada perusahaan ada orang kecelakaan, gimana nih mekanismenya, udah urus perusahaan asuransi gitu, karena kita udah bayar premi gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin resiko tersebut lagi, kita sudah transfer resikonya dan kita sudah cukup perlu bayar iuran yang fix. Itu kan mengurangi resiko. Kita bayaran iurannya itu nggak berubah-ubah, fix sebesar segini. Dan karena kita tahu sebesar itu, ya kita jadi punya gambaran, oh cost kita nambah nih, tapi segini. Tapi nggak ada resiko karena nilainya udah fix segini. Resikonya sudah ditanggung perusahaan asuransi. Ini adalah metode yang paling sederhana. Ada juga metode lain yaitu disebut sebagai hedging dan forward. Hedging adalah ya kita memagari sebuah nilai. Caranya gimana? Dengan menggunakan kontrak forward, di mana kita beli sesuatu di masa yang akan datang dengan harga saat ini. Kayak gitu. Jadi kita beli barang, kita kunci harganya sekarang gitu berapa. Nah, hedging ini forward ini bisa dibagi menjadi dua, long position sama short position. Long position berarti kita mengambil posisi untuk merugi atau bukan, untuk kemudian kita percaya harganya akan naik di masa yang akan datang sehingga kemudian kita rela bayar lebih mahal untuk saat ini. Biasanya ini berkaitan dengan kita membeli sebuah barang gitu. Karena kita tahu kita butuh duit, kita butuh barang itu di masa yang akan datang, tapi kita kunci dengan harga sekarang, itu berarti long position. Sebaliknya short position itu adalah kita percaya di masa yang akan datang harganya akan turun. Dan kalau kemudian harganya turun berarti nggak bagus buat kita, ya kan. Ketika kemudian kita akan melakukan penjualan, barang kita akan lebih
murah harganya. Maka untuk mencegah itu kita jual dengan short. Artinya apa? Kita jual dengan harga diskon untuk masa yang akan datang. Jadi orang akan ngambil di masa yang akan datang, tapi harganya udah dikunci sekarang yang lebih mahal daripada perkiraan kita di masa yang akan datang tersebut. Gitu. Nah, kontraknya ini limitasinya akan dibaca, mungkin nggak terlalu esensial juga. Itu tadi adalah kontraknya, tapi bentuk aset keuangannya itu disebut sebagai derivatif. Kenapa derivatif? Karena di sini sebenarnya asetnya ini adalah turunan dari aset lain. Misalnya apa? Asetnya aset real seperti kedelai atau jagung atau apapun itu, atau aset-aset keuangan seperti obligasi dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, derivatif ini yang paling common itu adalah bentuknya future. Future itu sebenarnya kontrak forward yang kemudian ditulis dalam sebuah surat gitu. Nah, jadi kalau orang kemudian ada yang mau ngambil posisi jual, misalnya ada si A sama si B ya, A ini dia pengen ngejual jagungnya pada minggu ketiga dengan harga sekian, dengan harga 1.100 misalnya kayak gitu. Sedangkan si B dia pengen membeli ya udah dia buatkan menjual nih 1.100 nih, karena dia khawatir nanti harganya akan turun jadi 1.400 misalnya, 1.000 jadi 900 ya kan. Nah ternyata lalu kemudian ada orang beli, ya udah sini saya beli, saya kunci harganya di 1.100 ya, nanti kamu transfer jagungnya dengan harga 1.100 di hari di minggu ketiga. Ternyata di minggu ketiga harganya jadi 1.300 gitu. Dalam transaksi forward ini, dalam transaksi future ini, sebenarnya keduanya nggak punya jagung, teman-teman. Cuman di sini kasusnya seakan-akan si A, dia mentransfer harga jagungnya, dia akan menjual harga jagungnya dengan, kalau jual itu berarti apa? Dia beli ya. Kalau dijual berarti dia untung. Kalau jual berarti dia rugi. Ketika kemudian dia jual dengan 1.100, ternyata pas hari H dia harganya itu sebenarnya 1.300, sebenarnya kan dia rugi ya kan, karena si si B yang tadi oke, saya ambil 1.100 dari kamu ya nanti ya, ternyata pas hari H jagungnya itu di harganya 1.300. Maka akibatnya apa? Dalam transaksi ini si B akan dapat harga 1.300, harus dapat 1.300. Sedangkan si A baru janji 1.100, maka nanti dia akan harus bayar tambahan 200-nya lagi sebagai kompensasi karena dia salah nebak nilai. Itu sebenarnya mekanisme future di pasarnya. Jadi di situ ada yang namanya future margin. Semua orang yang masuk itu akan masuk nyetorin uang dulu, yang ini adalah saldo awal. Ketika kemudian tadi dikatakan bahwa si A akan mentransfer uangnya sebesar 1.100, ternyata harga aslinya 1.300, maka si A harus menutupi kekurangannya itu. Karena dia janji barang yang kemudian dia jual tuh harganya 1.100, ternyata harganya 1.300, maka dia kurang ngasih uangnya sebesar 200. Nanti marginnya itu akan dikurangin dari margin yang dia punya atau saldo yang dia punya sebesar 200 poin. Hal-hal kayak gitu yang terjadi di pasar future. Mereka nggak punya barangnya, tapi mereka memperjualbelikan kok harga dari sebuah komoditas. Kayak gitu. Ini kekurangannya nanti dibaca aja. Terus di sini ada juga turunan yang namanya opsi. Opsi bisa dibagi menjadi dua, ada yang call option, ada yang put option. Call option berarti kita melakukan opsi dengan menggunakan kita memiliki opsi untuk menjual atau kita punya opsi untuk kemudian membeli sebuah saham di harga tertentu. Misal harga tertentunya itu 30, maka kalau kemudian harganya 30, saya bisa beli dengan harga 30. Ini akan memberikan keuntungan ketika kemudian harganya lebih dari 30 ya kan. Saya bisa belinya 30 karena saya punya call option. Kayak gitu. Kalau harganya di bawah pasti nggak dieksekusi. Selanjutnya adalah put option. Put option adalah sebuah hak untuk menjual di level tertentu. Kalau kemudian put optionnya 30, price-nya 30, maka kalau di bawah 30 dia akan dijual ya kan, karena ya orang lebih prefer untuk megang beli di pasar aja. Kalau kemudian harganya di bawah 30, sedangkan put optionnya 30, maka dia akan prefer untuk ngejual pakai put option. Kenapa? Karena kalau dijual di pasar harganya mungkin cuma 15, cuma 20, tapi kalau pakai put dia bisa jual dengan harga 30. Tapi kalau kemudian harganya lebih dari 30, ya pasti dia nggak eksekusi, karena
Kalau sudah lebih dari 30 ya berarti mending dia jual di pasar langsung aja, bisa 40, bisa 50 kayak gitu. Grafiknya kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi ketika kemudian dia mau masuk, dia harus bayar premi dulu $4, dia akan punya put option, call option. Ketika kemudian ada call option, maka ketika harganya melebihi exercise price yang sebesar $20, maka dia akan eksekusi. Kenapa? Karena di pasar cuma $20, di sininya 21, ya mending dieksekusi ya kan. Dia bisa untuk $1. Kayak gitu. Break even point-nya di 24, yaitu sekitar 20 ditambah sama 4. Kayak gitu. Sedangkan ini adalah grafik untuk yang menjualnya. Lalu ini adalah grafik untuk yang put option-nya. Saya pikir teman-teman baru bahas kemarin juga, mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi dia akan untung di zona yang merah ini, yang turun ini, di setelah yang setelah itu dia akan di garis yang ini ya, di atas garis hitam. Setelah itu dia akan sedikit merugi, terutama ketika kemudian harga di pasarnya lebih mahal daripada exercise price dari si put option-nya dia. Karena yang mending dia jual di pasar langsung daripada masuk ke sini. Kayak gitu. Nah, ini adalah rumus yang kemarin kita bahas juga terkait dengan berapa sih sebenarnya nilai maksimum si preminya ini. Di sini kan 3, yang atas sih 4. Nah, dari mana angkanya? Dari yang angkanya bisa dihitung menggunakan rumusnya Black-Scholes. Nah, itu mungkin hal-hal yang ada, mungkin teman-teman bisa ada yang mau ditanyakan terkait 2 bab ini. Oke. Pusing-pusing, bingung, juga mungkin udah ngerti ya. It's okay. Oke teman-teman, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya masuk ke bagian terakhir ya, terkait tugas. Untuk ujian nanti saya akan kirim sedikit materi ya, deskripsi singkat lah dari Dosko terkait dengan tugas akhirnya. Nah ini. Nah untuk tugas akhir, saya minta teman-teman untuk membentuk 5-6 orang, 5 orang baiknya, cuman mungkin beberapa ada yang 6, untuk kemudian membuat sebuah project sederhana lah, misalnya ngebuat bisnis sepatu, bisnis tas dan segala macam, silakan dibuat. Nah, buat proyeksinya 5 tahun, di mana proyeksinya itu sifatnya adalah membuat balance sheet dan income statement-nya selama 5 tahun tersebut. Sekarang tahun ini berapa salesnya, dan seterusnya. Nah, cantumkan asumsi dari setiap nilai-nilai yang teman-teman masukin. Misalnya balance sheet ini sebenarnya yang mungkin harus diasumsikan adalah nilai awalnya tahun 1 nih atau 0 nih, tahun 1 nih targetnya berapa. Kenapa seperti itu? Karena saya percaya seperti ini. Selanjutnya adalah dari tahun 1 ke 2, kedua ke 3, ketiga ke 4 dan seterusnya. Itu kan tinggal buat perubahan salesnya aja. Perubahan sales jadi 10% naik. Kenapa perubahan asumsinya 10%? Kayak gitu. Yang lain-lainnya cost-nya segala macam nggak usah dijelasin lagi di tahun-tahun berikutnya karena itu kan dampak perubahan dari sales. Kayak gitu. Nah, dari balance sheet dan income statement, buatlah proyeksi operating cash flow, capex, net working capital, dan free cash flow-nya. Intinya teman-teman diminta untuk menghitung NPV dan juga alat-alat ukur lainnya. Dari situ, hitung juga sensitivity analysis dan juga NPV break-even-nya. Kayak gitu. Nanti tentukan cost of capital-nya, ini juga silakan dibuat asumsinya aja, cari informasi kira-kira berapa cost of capital-nya. Ini benar-benar saya nggak akan bilang ini salah atau benar, tapi saya akan lihat seberapa jauh teman-teman membuat asumsi yang logis lah dari situ. Kayak gitu. Lalu kemudian berikan kesimpulan dan seterusnya. Tugasnya nanti akan saya buat kolom untuk untuk ngumpulinnya di Google Classroom, dan ini dikumpulkan 1 pekan setelah UAS berakhir. Jadi nggak harus bukan UAS ya. Ada yang mau ditanyakan soal tugas? Oke, kalau nggak ada, mungkin itu ya. Gimana? Bentuknya, nggak jadi Pak, sudah. Ya, bentuknya 2, nanti saya minta 2. 1 kalau bisa kalian buat Excel-nya.
Satu lagi adalah buat wordnya. Wordnya jangan panjang-panjang, nggak usah pakai pendahuluan ribet-ribet. Mungkin di situ masih pakai pendahuluan ya. Itu kalau di saya apa ya? Yang penting saya dapat penjelasan asumsinya. Sebenarnya bagus kalau teman-teman buatnya semacam kayak PPT gitu kali ya. Yang pakai table aja atau asumsinya apa, jelasin kenapa seperti itu, ya dibuat jadi semenarik mungkin lah. Jangan, nggak usah bentuknya Word, bentuknya kayak proposal yang dibuat dalam PPT terus kalian iniin aja. Atau pokoknya dibuat semenarik mungkin lah. Saya nggak minta bentuknya kayak makalah, saya pengen buatnya lebih kayak ide bisnis, gimana kalian ngebuat ide bisnis proposalnya, jadi seperti itu. Jadi satu, bentuknya adalah si ide bisnis berupa proposal tadi. Yang kedua adalah apa namanya, saya lupa namanya, Excel-nya kalau bisa. Excel, jangan kalau bisa sih, Excel-nya. Jadi bagaimana kalian nyusun Excel-nya, kan pasti pakai Excel ya, karena nggak mungkin pakai Word masukin angka-angka itu. Jadi maksudnya Excel-nya kirimin ke saya, terus ininya juga kirimin ke saya proposalnya. Semacam proposal bisnis lah yang kalian, kenapa kemudian kalian buat seperti itu. Anggaplah saya investor yang akan ngasih uang buat sesuatu yang menarik gitu loh. Dan coba kalian sajikan itu ke saya, kayak gitu, dengan proyeksi yang meyakinkan, dengan tampilan yang menarik. Saya kembalikan ke teman-teman standarnya seperti apa. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kalau nggak ada mungkin itu dulu buat bukan ini, dan untuk semua pertemuan kita ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali banyak kekurangan-kekurangan yang muncul, terutama mungkin juga karena PJJ ini teman-teman jadi mungkin tidak optimal dalam menerima pelajaran juga. Semoga ada momen lain yang kemudian kita bisa ketemu lagi dan bisa lebih optimal lagi lah dalam pembelajaran berikutnya. Kalau nggak ada mungkin itu katanya mau foto, ayo kita foto dulu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf sekali kalau banyak kekurangan-kekurangan. Saya merasa banyaklah kekurangan-kekurangan dalam kelas ini mungkin, tapi mudah-mudahan teman-teman tidak trauma ya kalau kita ketemu lagi di kelas lain gitu. Enggak kok, Pak. Gimana nih fotonya nih? Saya nggak pinter foto di Google Classroom atau di Zoom tuh nggak pinter. Di real juga enggak sih maksudnya. On cam dulu aja semuanya ya, Pak. Oh iya boleh, saya matiin sharingnya dulu ya. Pengen sedih-sedih amat dong. Enggak. Udah, Kak, udah. Mana? Siapa yang mau mandu ini? Saya, Pak. Oh, silakan.
Udah semua? Kan udah semua kan? Mulai ya. Rama belum nyalain. Rama belum. Rama, Mardia, Desti, Raka, sama Afifah. Ya udahlah, biarlah kalau lama mah. Biarin. Aku belum kelihatan ya. Udah kelihatan. Udah jelas banget. Wih, jelas banget ya Iya, Rifki. nampak Lia. Mulai ya. 1, 2, 3. So happy with the Lagi. 1 kali lagi. 1, 2, 3. pada pilih Prabowo. Udah. Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Lagi. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak Mas. Makasih Nabila. Pak. Makasih Nabila. Makasih banyak Pak Mikdad. Doain Pak. Mohon doanya. Minta doanya puasnya Pak. Mudah-mudahan masih bisa survive. Masih mute, Pak. Masih di mute Pak. Masih mute Pak. Amin. Maaf saya ngomong sendiri. Jadi. Makasih Raka. Oke Pak. Ya. Kalau mau Hendro kayak bayi. follow IG. Saya punya ini. Wih, siapa nanti di follow. Siap. Jadi saya follow. Yuk, spam follow. Jelek semua. Nanti saya follow back, kabarin aja. Hendro kayak bayi. PM aja nanti. Nanti spam like kita Pak. Aman Pak. Siap. Saya lagi jarang update. Hendro kayak bayi. Oke. Mungkin Makasih, Raka. ya itu kali ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf sekali kalau ada banyak kekurangan. Semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu. Gitu. Bagi saya nanti ngajar statistik mungkin kita ketemu. Lagi. Ya Pak, mudah-mudahan Pak. Dan nggak kapok. Wajib ketemu lagi Pak ini Pak. Kita lihat nanti ya. Oke Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Raka. Andro, nggak tanya ID-nya, Andro. Makasih Raka. Makan sekalian. Iya. Tanya Itu yang di tengah jendelanya kebalik tuh. Jendela kebalik. Apa tadi, Raka? Jendelanya salah tuh. Aduh, Guys. Belum lihat gue. Siapa sih yang bikin rumah? Pak Mikdad masih di sini. Masih di sini, cuy, Pak Migdat. Pak. Ini ya. Mana? Makasih ya semuanya ya. Makasih ya. Sumpah Gue udah nih. lihat orang tadi kabur. Iya. Saya ada Pak Wini. Sukses ya. Sukses ya semuanya. Nanti ketemu lagi ya di semester 5 ya. Amin ya. Terima kasih. Oke. Makasih Pak. Makasih, Pak. Kasih ya Pak Mikdad Givari. Bangsat emang. Mirip Rak, sumpah Rak. Tinggal pakai Kualitas kacamata kameranya juga mirip Rak. Kim, buatin stiker sebelahan, Kim. Udah ada tadi. Tadi udah Pak dapet. Oh, yang sama Pak Mikdad belum ada cuy. Adanya sama Hanifah itu. Jadi stiker nggak sih Pak yang tadi? Ini live ya. Ayo. Oh.